Perkenalkan, nama saya Narmiza, tempat bertugas SD Negeri 002 Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, sekaligus sebagai mahasiswa profesi pendidikan guru dalam jabatan dengan NIM A3122126 Universitas Haluoleo tahun 2022. Saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika apa yang kita pelajari? Pecahan. Apa aja yang ada di pecahan? Dan campuran. Ya, apa lagi? Oke, pecahan. Pecahan berarti ada dua. Bagian atasnya kita sebutnya apa? Kalau yang di atas, bilangan di atas kita sebut pembilang. Bilangan di bawahnya kita sebut apa? Penyebut. Oke, sekarang pernah naik motor? Pernah naik mobil? Nah, kalau naik motor, di motor pernah ada meteran? Di mobil ada meteran? Untuk mengukur kecepatan.
ya Ibu minta bantuan. Sipa, coba baca tujuan pembelajaran kita, Sipa. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat memahami hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Dengan mengamati penjelasan kecepatan yang disajikan melalui media PowerPoint, siswa dapat menemukan cara penyelesaian masalah kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Oke, Abi, lanjut Bi. Nomor 3, apa Bi tujuannya Bi? Yang ketiga, setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, siswa dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan benar. Oke, yang keempat Bi. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan benar. Oke, ini adalah 4 dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang perhatikan Ibu punya cerita. Dengan cerita Ibu. Ada 2 orang teman, Andi dan Rudi. Rumah mereka berdekatan. Jarak dengan sekolah sama. Tapi Andi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Rudi ke sekolah menggunakan sepeda. Mereka berangkat dari rumah jam 7. Si Andi sampai di sekolah jam 7:10. Sedangkan si Rudi sampai di sekolah jam 7:20. Beda nggak waktunya? Beda. Siapa yang sampai duluan ke sekolah? Andi. Kenapa Andi duluan? Karena Andi pakai sepeda motor. Kenapa sepeda motor bisa lebih cepat duluan sampai daripada sepeda? Iya, karena kecepatan dari sepeda motor. Walaupun jaraknya sama, tapi karena kecepatannya berbeda, makanya Andi lebih cepat sampai ke sekolah dibandingkan dengan Rudi. Oke, baiklah nih. Ibu akan melihatkan pembelajaran kita, tolong perhatikan ya. Ini di depan ada definisi jarak, kecepatan, dan waktu. Ya, coba apa itu jarak? Kemudian kecepatan. Oke, waktu. Coba lihat, kamu waktu lihat. Oke, jadi kita pelajari dulu definisi jarak. Jarak itu apa? Kecepatan itu apa? Waktu itu apa? Tadi jarak panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Kalau waktu tadi apa? Lamanya waktu untuk menempuh jarak. Sampai di sini paham definisinya, pengertiannya paham? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Oke. Ada apa di sana? Rumus kecepatan jarak. Iya, rumus kecepatan jarak dan waktu. Oke, perhatikan. Itu juga punya. Rumusnya berbentuk apa? Segi. Di atasnya ada apa? Ya, kemudian di bawahnya kemudian ada C, ada K, ada W. C merupakan jarak. K kecepatan. W waktu. C untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Sekarang perhatikan sedikit. Ini saat kita gunakan ini, K yang ditutup berarti itu yang ditanyakan. K tadi apa? Kecepatan. Itu tutup K. Kalau dia berseberangan berarti dia dibagi. Itu tutup K. Jadi rumus kecepatan apa? Iya. Kalau ibu tutup W? Jarak. Kalau ibu kalian nih J-nya ibu tutup. Kecepatan kali sama kan ini kapan?
kilometer per jam. Kalau waktu jam, menit, detik. Bisa dipahami? Kalau bisa kita masuk ke contoh soal. Rumusnya ingat? Ya, penting pegangannya segitiga JKW. Kalau lupa ingat aja yang ditanyakan misalnya apa? W, berarti titik W yang terbuka apa? Jadi cara mengingat rumusnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Kita masuk ke contoh soal. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD untuk materi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang sama jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang berbeda jenis, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Apa itu jarak dan apa yang dimaksud dengan waktu? Perhatikan mobil tersebut. Mobil tersebut akan menempuh perjalanan dari titik A ke titik B. Nah, panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke titik B kita katakan sebagai jarak. Dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil berpindah dari titik A ke titik B kita katakan sebagai waktu tempuh. Antara hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya. Oke, ya. Tadi contoh tuh. Apa tadi pengertian dari jarak tadi? Pengertian dari kecepatan? Perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi di kecepatan itu ada, ini kan ceritanya mobil tuh. Mobil tadi berada di posisi A. Kemudian melintas ke B. Ya. Jadi di sini antara A ke B itu pasti ada jarak, pasti ada waktu. Makanya rumus kecepatan jadinya jarak per waktu. Nah, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Lama perjalanan mobil itu adalah 3 jam perjalanan. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Ayo, dari cerita ini yang ditanya itu yang ditanya itu apa? Kecepatan berapa kilometer per jam? Kecepatan kan? Ya, yang diketahui apa? Yang diketahui dari soal ini apa? Waktu. Berapa waktunya? 3 jam. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita amati permasalahan tersebut. 210 km. Kilometer adalah satuan jarak, sehingga 210 km kita anggap sebagai J atau jarak. Dan ada juga 3 jam. Jam merupakan satuan waktu, sehingga 3 jam kita nyatakan sebagai waktu tempuh atau W. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui C sama dengan 210 km dan B sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dengan satuan kilometer per jam, atau bisa kita tuliskan dengan K.
kita jawab K dengan terlebih dahulu mengingat segitiga Chicago. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa melakukan operasi hitung C dibagi W, sehingga K sama dengan C dibagi W, yaitu 210 km per 3 jam. Dan oke, yuk, sekarang lihat ibu. Tadi yang ditanya apa katanya? Yang ditanya dari soal apa? Kecepatan. Rumus kecepatan apa? Jarak per yang diketahui waktu 210 km, jaraknya 3 jam. Dari mana datang 70? Berapa bagi berapa? 200 bagi 3, dapatnya berapa? 70 apa? Oke, kayaknya kurang semangat nih. Coba perhatikan ibu dulu kalau kurang semangat. Gajah? Ulang. Gajah? Semut? Gajah? Semut? Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Gajah? Semut? Oke, kita konsentrasi lagi. Bisa ibu lanjut? Sekarang kita perhatikan lagi videonya. mendapatkan hasil 70 km per jam. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya, yaitu jadi kecepatan mobil tersebut adalah 70 km per jam. Oke, perhatikan. Sekarang kita contoh soal Saatnya jarak. berlatih soal menghitung jarak. Jarak, ya. Ayah menaiki sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dia berangkat dari Yogyakarta pukul 6:30 dan sampai di Solo pukul 8 tepat. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Yuk, biar lebih konsentrasi. Coba yang baca. Yang baca laki-laki ya, yang perempuan dia. Apa soal kita? Ayah terus apa lagi? Jadi yang ditanyakan apa? Yang diketahui apa? Bukan jam tapi waktu. Apa dari rumus jarak? Ibu tutup C, apa rumus jarak? Kecepatan kali waktu. Yuk kita lihat soalnya. Gimana cara menyelesaikannya? Perhatikan ya. Nah, perhatikan 40 km per jam. Kilometer per jam merupakan satuan dari kecepatan, sehingga kita bisa menganggap 40 km per jam sebagai kecepatan atau K. Dan ada kata pukul 6:30 dan pukul 8 tepat, sehingga kita bisa menyatakan pukul sebagai waktu. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui. K atau kecepatan sama dengan 40 km per jam dan lama perjalanan dari pukul 6:30 sampai pukul 8 tepat. Yang ditanyakan adalah jarak atau J yang ditempuh oleh ayah dalam satuan kilometer. Kemudian kita jawab dengan terlebih dahulu mencari atau menghitung waktu tempuh, yaitu waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Di lembar coret-coretan kita bisa mengurangkan waktu tiba dikurangi waktu berangkat, yaitu pukul 8 tepat dikurangi pukul 6:30. Oke, sekarang perhatikan. Dia menghitung jarak. Yang diketahui apa? Yang diketahui apa di soal? Apa? Yang diketahui jarak? Jarak apa? Sekarang ibu ulangi. Pertanyaannya apa tadi? Masih ingat nggak yang ditanya soal apa tadi? Yang ditanya soal apa tadi?
apa? 40 km per jam itu apa? Kecepatan. 6.30 sampai 8.30 itu apa? Waktu. Iya. Sekarang waktunya ada 2 kan? Ya, makanya dia harus waktu tempuh. Jadi ada waktu tiba dan ada waktu berangkat. Cara mendapatkannya bagaimana? Perhatikan angka di belakang titik. Angka di belakang titik merupakan penunjuk waktu menit, sedangkan angka di depan titik merupakan penunjuk waktu jam. 0 menit tidak bisa kita kurangi dengan 30 menit, sehingga kita meminjam 1 jam dari angka di depan titik. 1 jam kita tuliskan atau kita anggap sebagai 60 menit, dan 8 jam kita pinjam 1 jam menjadi 7 jam, sehingga 60 menit dikurangi 30 menit adalah 30, dan 7 jam dikurangi 6 jam adalah 1 jam. Sehingga sampai di sini bisa nggak dipahami? Bisa nggak? Bisa. Oke, ini kan dapatnya 1,5 jam. Dari mana dapat 1,5 jam? Dari Dari mana dapatnya 1,5 jam? Ayo. Iya, dari mana? Iya, 1 jam 30 menit. Kan waktunya kan jam 8. Dia kan berangkat jam 6.30 sampai jam 8. Jadi waktu jam 8 itu dikurangi sama dengan 6.30 menit. Maka dapatnya 1 jam 30 menit. Waktu ya. Waktunya jadi 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. kita dapatkan pukul 8 tepat dikurangi pukul 6 lebih 30 sama dengan 1 jam lebih 30 menit atau 1,5 jam. Nah, kemudian kita mengingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga CKW. Untuk mencari jarak atau J, kita butuh P huruf C, sehingga kita bisa menghitung jarak dengan cara K, kecepatan, kali W, waktu. C sama Oke. J sama dengan K kali W. K-nya berapa? 40. W-nya 1,5 Jam. 40 dikali 1,5 berapa dapatnya? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Jihan dapat? Siapa? Mandoret? dan K kali W, 40 km per jam kali 1,5 jam. Bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan 40 km per jam kali 15 jam per 10. Kita coret satuan yang sama antara pembilang dan penyebut, dan kita sederhanakan angka perkalian dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Dibagi dengan 10, didapatkan hasil 4 km kali 15 per 1, yaitu 60 km. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi jarak tempuh ayah adalah 60 km. Sampai di sini. Kalau nggak paham coba tanya. Ayo. Ada nggak yang nggak paham? Tanya dia nggak paham. Siapa paham? Dapatnya paham, bagaimana dapatnya? Bisa. Habis? Lihat ya, nggak ada pertanyaan ya? Apa? Dapat 60-nya dari ya. Sekarang lihat perhatikan sini. Ini kan 40 km per jam. Ini kan? Ya. Kemudian ini kan 1,5 jam. Di sini dituliskannya 15 per 10. Ini kan 1,5. Dijadikan pecahan. Makanya satu angka belakang koma itu kan 10. Makanya dapatnya 15 per 10. Kenapa dicoret? Jam dengan jam dicoret. Ya. Oke, sekarang
saatnya berlatih menghitung waktu tempuh. Johnny adalah seorang pembalap sepeda. Ia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa waktu tempuh Johnny untuk mencapai jarak 120 meter? Sekarang gantian, biar nggak ngantuk. Yang perempuan lagi baca soalnya. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Johnny. Tiga meter per detik. Meter per detik merupakan satuan dari kecepatan, sehingga kita bisa menganggap 3 meter per detik sebagai kecepatan atau K. Dan ada 120 meter. Meter merupakan satuan dari jarak, sehingga kita bisa menganggap 120 meter sebagai jarak atau J. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut. Terlebih dahulu, kita menuliskan apa yang diketahui, yaitu K atau kecepatan sama dengan 3 meter per detik, dan J atau jarak sama dengan 120 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu tempuh Johnny atau W dalam satuan detik. Kemudian kita ingat kembali segitiga JKW. Untuk mencari W, kita tutupi tambah huruf W. Dan kita dapatkan untuk menghitung W caranya adalah J atau jarak dibagi K atau kecepatan. Sehingga J per K sama dengan 120 meter per 3 meter per detik. Kita coret satuan yang sama antara pembilang dan penyebut. Dan kita dapatkan 120 dibagi 3 adalah 40. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi waktu tempuh Johnny adalah 40 detik. Nah, yuk menghitung waktu tempuh. Jadi tambah apanya? 3 meternya apanya? Apa? Kecepatan. Kemudian 120 itu apa? Ini kan terusnya kan? Waktu, jarak, per. Jadi 120 meter dibagi 3 meter per. Dapatnya berapa? 40 detik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan ya? Untuk soal hitung waktu tempuh, paham? Paham? Kalau seandainya kalian sudah paham, sudah bisa memahami, sekarang kalian diminta bentuk kelompok, ya. Sebelum bentuk kelompok, sebelum kalian bentuk kelompok, tolong perhatikan dulu. Nanti kalian lakukan demonstrasi di luar. Di situ kalian akan mengukur kecepatan, ya, sesuai kelompok. Nanti langkah kerjanya ikuti LKPD yang akan ibu bagikan. Pilih 4 orang temanmu yang untuk berlari, 1 orang untuk mencatat, dan 1 orang untuk megang stopwatch atau waktu berlari. Paham nggak? Ya, nanti dituliskan di LKPD-nya. Yuk, ketua kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya, sambil kita turun di bawah, ketua kelompoknya ambil LKPD-nya. Kelompok 1. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya atau tugasnya, yuk sama-sama biar tambah semangat kita nyanyikan lagu YLY 5 CD 3, 4. Terima kasih udah bersama. Hey hey, terima hebat dan ceria selalu. Tepuk sigap.
melakukan demonstrasi tadi, kerjakan perintah yang diminta di LKPD-nya. Ya, siapa? Oke, kalau udah kita akan mulai presentasi. Kalian bacakan hasil diskusi sesuai dengan LKPD yang kalian diskusikan. Oke? Silakan kelompok Rehan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama siswa Zia Sabi Noel, jarak tempuh 5 meter, waktu tempuh 3 detik, 15, kecepatan 1,6 meter per detik. 2. Ardiansyah Putra Indrawan, jarak tempuh 5 meter, waktu tempuh 2 detik, 31, kecepatan 2,5 meter per detik. M. Rakila Faiza Kurniawan, jarak tempuh 5 meter, waktu tempuh 1 detik, 918, kecepatan 1 meter per detik. 4. Ika Setianingsih, jarak tempuh 5 meter, waktu tempuh 2,50, kecepatan 2,5 meter per detik. Siapakah yang berlari paling cepat? Berapa kecepatannya? Faiza, yaitu 1 meter per detik. Siapakah yang berlari paling lambat? Berapa kecepatan? Yaitu Zia, 1,6 meter per detik. Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Jika ya, apa penyebabnya? Karena larinya ada yang lambat dan ada yang cepat. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Enggak? Tidak? Oke, kalau tidak silakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Terima kasih kepada kelompok 2. Presentasinya bagus, hasil larinya pun hasilnya baik. Silakan kita. Siapa yang baca siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 1, jadi yang paling cepat kelompok 1 kelompok 2? Kelompok 2. Nah, oke, terima kasih pada kelompok 2. Kasih dulu aplausnya. Kerjakan latihan yang ada di papan tulis. Kalian kerjakannya secara mandiri, secara sendiri. Silakan keluarkan bukunya, soalnya di papan tulis. Oke, dikerjakan. Ya, tulis saja. Udah, silakan kumpulkan di mejanya. Nanti ketua kelompoknya kumpulkan di depan. Kita sama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran yang kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yuk. Apa? Definisi, jarak, kecepatan, waktu. Terus apa lagi? Cara menyelesaikan kecepatan dan
Simulasi. Iya, simulasi di luar kelas. Sebelum ibu tutup pembelajarannya, kita nyanyi dulu ya lagu Pelajar Pancasila. Ya. 3, 4. Pelajar Pancasila bernalar kritis. Ya, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Pulang ke rumah, hati-hati ya, lihat kiri kanan. Kalau belum dijemput, jangan meninggalkan sekolah. Oke. Sebelum ibu tutup atau sebelum kita tutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa. Rehan, silakan.